Babul i'rab, ini bab menjelaskan tentang i'rab. Yang pertama ahwalul ismi, yaitu keadaan isim. Isim ini keadaannya ada kalanya isim itu mu'rab, ada kalanya isim itu mabni. Yang mu'rab ini ma taghayyara huwa taghyir awakhiril kalim liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Keadaan isim yang mu'rab itu adalah berubahnya harokat akhir kalimat. Berubahnya harokat akhir kalimat. Jadi bukan awakhir kalimnya, bukan huruf kalimat yang terakhir yang berubah, akan tetapi yang berubah adalah harokatnya. Jadi berubahnya harokat akhir kalimat. Kenapa bisa berubah harokat akhir kalimat tersebut? Likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha, karena beda-bedanya amil yang masuk. Contohnya seperti Zaidun, ada lagi Zaidan, ada lagi Zaidin. Perubahan dari Zaidun berubah menjadi Zaidan, berubah menjadi Zaidin, ini dinamakan i'rab. Jadi perubahannya ini dari Zaidun berubah menjadi Zaidan, berubah menjadi Zaidin, ini dinamakan i'rab. Kenapa ini bisa berubah? Karena beda-bedanya amil yang memerintah. Contohnya Zaidun kenapa dibaca rofa? Karena menjadi fa'il, karena menjadi mubtada, karena menjadi khobar, karena menjadi isimnya kana, karena menjadi khobarnya inna, banyak ya, pokoknya rofa. Kemudian kenapa kok dibaca Zaidan? Mungkin karena menjadi maf'ul bih ya, atau karena menjadi isimnya inna, atau menjadi khobarnya kana. Jadi tergantung amil yang memerintah di depannya. Kalau amilnya adalah fi'il, maka di sini menjadi fa'il. Kalau menjadi fa'il otomatis menjadi rofa. Kemudian berubah lagi menjadi Zaidan karena menjadi maf'ul misalkan, karena ada innah di depan, innah Zaidan misalkan. Nah ini beda-bedanya amil. Kemudian kenapa bisa dibaca Zaidin? Mungkin karena ada ba huruf jar bi Zaidin, atau karena menjadi mudhaf ilaih gulamu Zaidin misalkan. Pokoknya perubahan di antara Zaidun berubah menjadi Zaidan, berubah menjadi Zaidin, perubahannya tersebut dinamakan i'rab. Bisa berubahnya itu secara lafdon, secara ucapan, secara langsung, bisa dilihat dun dan din berubah secara langsung, atau perubahannya itu secara takdiron, dikira-kira saja, tidak berubah secara lafadznya, tapi dalam perkiraan saja. Contohnya seperti lafadz fata. Dalam mahal rofa ini dibaca fata. Dalam mahal nasab menjadi maf'ul misalkan dibaca fata. Dalam mahal jar sekalipun ada ba huruf jar tetap dibaca fata. Tidak berubah. Secara lafaz dia tidak berubah, lafdon tidak berubah, cuma takdiron dia berubah. Kalau mahal rofa maka dia rofanya dengan dhamma muqaddarah alal alif. Kalau mahal nasab dia nasabnya dengan fathah muqaddarah alal alif. Kalau mahal jar dia jarnya dengan kasroh juga muqaddarah alal alif. Nanti cara mi'rabnya mungkin ada. Ini berubahnya secara takdiron. Jadi yang dinamakan isim mu'rab adalah isim yang berubah. Dari rofa berubah menjadi nasab, berubah menjadi jar. Perubahan-perubahan, yakni isim yang bisa berubah-ubah, itu namanya isim mu'rab. Yang kedua sekarang isim mabni. Yang dinamakan mabni luzumu awakhiril kalim halatan wahidatan fi ahwalis salasa, yaitu tetapnya harokat akhir kalimat. Tetapnya harokat akhir kalimat. Contohnya seperti aina atau amsi atau
haitu. Lah ini adalah isim-isim yang mabni. Ini mahal rofa dibaca aina, mahal nasab misalkan dibaca aina, mahal jar sekalipun tetap dibaca aina. Min aina jipta tetap dibaca aina, jangan dibaca aini. Min aini jipta, tak boleh, tetap itu namanya isim mabni. Kemudian amsih, ini mahal rofa, misalkan jadi mubtada, misalkan jadi fa'il, tetap dibaca jar, dibaca mabni kasro. Mahal nasab tetap mabni kasro. Ini dorob zaman mabni kasro mahal nasab, ya, alat dorfiyah. Kemudian haisuh, ini mabni dhamma, ada min di depannya, min haisuh la yahtasibu, tetap min haisuh. Bi haisuh misalkan tetap tidak boleh, min haisih misalkan tidak boleh. Cukup min riyada ibu min haisih tidak boleh. Ini namanya isim mabni. Jadi yang dinamakan mabni luzumu harakati awahiril kalim, tetapnya harkat akhir kalimat halatan wahidatan dalam satu keadaan. Dalam satu keadaan, kalau fathah maka fathah terus fi ahwalis salasah, baik mahal rofa, mahal nasab, mahal jar, maka tetap dibaca mabni fathah. Seperti alladzi, isim mausul mabni sukun. Nah ini mahal rofa jadi mubtada jadi fa'il, tetap dibaca alladzi, tidak boleh dibaca alladziyu. Mahal nasab menjadi maf'ul misalkan, tetap dibaca alladzi, tidak boleh alladziyah. Mahal jar karena majrur misalkan billadzi misalkan, tetap ini mabni sukun. Ini namanya mabni. Jadi yang dinamakan mabni isim yang tidak berubah-ubah dalam satu keadaan. Kalau mabni sukun ya sudah mabni sukun. Baik mahal rofa, mahal nasab, mahal jar tetap mabni sukun. Mahal jasm tidak ada karena ini khusus adalah isim. Yang mabni dalam isim yaitu kalimat yang tetap dalam satu keadaan, yang tetap dalam satu harokat pada mahal yang tiga. Baik mahal rofa, mahal nasab, mahal jar yaitu tetap dalam satu harkat. Itu yang dikatakan isim yang mabni. Paham? Bon. Yang kedua sighatul mu'rab. Sighatul mu'rab, isim yang mu'rab itu tadi sighatnya atau cetakannya, keadaan kalimatnya itu ada macam dua. Ada kalanya sahih, ya. Ada kalanya sahih, ada kalanya mu'tal. Yang dinamakan sahih yaitu tadi malaisa akhiruhu harfa illatin, huruf terakhirnya tidak terdiri dari huruf illat, seperti zaidun, farosun. Ini huruf terakhir yang dihitung bukan huruf illat, berarti dinamakan isim yang mu'rab yang sahih akhir, yang sahih atau sahih akhir. Huruf akhirnya tidak terdiri dari huruf illat. Huruf illat ada berapa? Ada 3, alif, waw, ya. Kalau huruf terakhir terdiri dari ini maka dinamakan mu'tal, tinggal kebalikannya. Terserah, perkara huruf awal huruf illat tidak masalah, di tengah huruf illat tidak masalah, yang penting akhir sahihul akhir, maka dinamakan sahih atau disebut sahihul akhir. Yang nomor 2, keadaan isim yang mu'rab itu ada kalanya mu'talul akhir, sama sahihul akhir biar tidak repot. Apa yang dinamakan mu'talul akhir? Yaitu makana akhiruhu harfa illatin, adalah kalimat yang huruf terakhirnya terdiri dari salah satu huruf illat. Contohnya seperti fata. Nah ini huruf terakhir terdiri dari alif, aso misalkan, ridho misalkan. Kemudian qadi, huruf terakhir terdiri dari huruf illat. Huruf illat yang masuk kepada fi'il, yang masuk kepada isim di akhir isim yang mu'tal akhir itu ada 2.
ada kalanya alif, ada kalanya ya. Yang waw tidak ada. Ya, huruf illat mu'tal akhir yang masuk kepada isim yang mu'rab itu hanya ada dua. Ada kalanya alif, fata, ridho, aso. Ada kalanya itu ya, kodi, samiri misalkan ya. Apa lagi? Ya pokoknya itu ada alif, ada iya, tidak ada waw. Tidak ada nama Arab yang diakhiri dengan waw yang masuk kepada isim yang mu'tal akhir itu tidak ada. Kalau fi'il ada nanti, ada yang alif, ada yang iya, ada yang waw. Kalau yang isim itu cuma ada dua, ada alif dengan iya, yang waw tidak ada. Kecuali waw itu masuk kepada nama-nama ajami. Hartono ada, Rambo, Komando, Samando, apa lagi? Banyak. Soeharto ada, Hartono. Ya, huruf akhirnya terdiri dari waw. Kalau Arab tidak ada, nama Arab tidak ada. Ya, Rambo itu nama lain selain Arab. Jadi yang masuk ke Arab yang isim mu'tal akhir itu dua, ada kalanya alif, ada kalanya ya, tidak ada wawnya. Ini yang mu'tal akhir. Tuh. Kemudian ahwalul mu'rab, keadaan isim yang mu'rab ya. Ahwalul mu'rab, keadaan isim yang mu'rab itu terbagi menjadi dua lagi. Ada mutamakin amkan, ada mutamakin ghairu amkan. Istilah ini ya, ahwalul mu'rab. Ini ada dua, ada mutamakin amkan, ada mutamakin ghairu amkan. Mutamakin ghairu amkan. Yang mutamakin amkan yaitu wahwa al-munsharif, isim yang bisa menerima tanwin. Zaidun, zaidan, zaidin, farosun, farosan, farosin, bakrun, khalidun, ya, hindun misalkan. Pokoknya isim yang bisa menerima tanwin itu dinamakan mu'rab mutamakin amkan. I'rabnya mutamakin amkan. Ada mutamakin ghairu amkan, yaitu kalimat yang masuk kepada isim yang tidak menerima tanwin. Ahmadah, masajidah, masobihah misalkan. Pokoknya yang tidak bisa menerima tanwin yaitu ismun ladzi la yansorif. Itu dinamakan i'rabnya dinamakan mutamakin ghairu amkan. Kemudian isim yang mabni, yaitu tadi yang dinamakan mabni, isim yang tetap dalam satu keadaan, tetap dalam satu harokat, walaupun mahal rofa, nasab dan jernya. Sekarang asbabul bina, kenapa kalimat itu kok bisa mabni? Ya, kenapa kalimat isim itu kok bisa mabni? Alasannya apa? Isim itu kan seharusnya mu'rab, bisa berubah-ubah. Karena mabni itu ada kalanya ada pada huruf, ada kalanya mabni itu ada pada fi'il. Kalau isim itu seharusnya mu'rab, isim itu bisa berubah-ubah. Kenapa sekarang isim itu kok mabni? Alasannya di sini ada 4. Jadi asbabul bina, sebab-sebabnya isim kenapa kok mabni itu ada 4. Yang pertama syibhul wad'i. Syibhul wad'i. Jadi isim itu mabni karena menyerupai kepada yang mabni, yakni menyerupai kepada huruf. Kenapa isim itu mabni? Karena menyerupai kepada huruf. Yang pertama, penyerupaannya itu syibhul wad'i, menyerupai di dalam peletakannya.
Biasanya huruf itu terdiri dari dua atau satu. Itu huruf. Kalau isim biasanya minimal itu dari 3 huruf. Isim dari 3 huruf, paling banyak itu 7 huruf. Kalau isim cuma 2 huruf atau isim cuma 1 huruf, maka biasanya itu menjadi mabni. Kenapa bisa menjadi mabni? Karena menyerupai kepada huruf syibhul wad'i dalam peletakannya. Contohnya seperti tah, kata idorta, dorta. Nah, ini cuma 1 huruf. Sama seperti huruf-huruf yang lain. Ini isim, dorta, tah ini isim, dinamakan fa'il. Jadi wata'u harfu hitobin mabniun alal fathi fi mahalli raf'in fa'il, menjadi fa'il. Berarti ini adalah isim. Kemudian ini mabni fathah untuk menunjukkan kepada mukhatab orang laki-laki satu. Ya, mabni fathah. Kenapa ini mabni? Yaitu tadi karena menyerupai kepada huruf cuma 1 hurufnya. Atau na pada lafaz dorobna cuma 2. Biasanya tadi kan dikatakan paling sedikitnya huruf isim itu adalah 3. Dari ini kok 2 menyerupai kepada huruf min misalkan kan cuma 2. Hal 2 banyak yang lain. In, an misalkan itu kan huruf semua, itu cuma 2. Ini. Jadi kalau isim terdiri dari 1 huruf atau isim terdiri dari 2 huruf, maka isim itu biasanya menjadi mabni karena menyerupai kepada huruf di dalam syibhul wad'i. Peletakannya sama, cuma 1 atau 2 huruf. Yang kedua syibhul maknawi, menyerupai di dalam maknanya. Syibhul maknawi menyerupai di dalam artinya atau di dalam maknanya. Apa yang dinamakan syibhul maknawi? Ayyakunal ismu asbahal harfa fil makna kal istifham, yaitu isim menyerupai kepada huruf di dalam penunjukan maknanya. Di dalam penunjukan maknanya, seperti isim istifham. Aina Zaidun, di mana Zaid? Yang mana maknanya aina? Kam misalkan. Ma yang huruf istifham atau man yang huruf istifham. Ini maknanya tidak bisa dipahami, maknanya tidak bisa dimengerti tanpa bersamaan dengan kalimat lain. Ini kan mirip dengan huruf kan? Kemarin yang dinamakan huruf adalah kalimat yang mempunyai makna, cuma maknanya tidak berfungsi tanpa bersamaan dengan kalimat lain. Isim-isim istifham sama, maknanya tidak berfungsi, membutuhkan kepada kalimat lain. Aina di mana? Ini nyanyian roh di mana? Ini ndak aina di mana? Kam berapa? Berapa apa? Tidak dapat dimengerti tanpa bersamaan dengan kalimat lain. Maka syibhul maknawi menyerupai kepada huruf di dalam membutuhkannya terhadap kalimat lain. Isim-isim istifham itu mabni, aina mabni fathah, min aina tetap dibaca mabni fathah. Kenapa mabni? Karena syibhul maknawi menyerupai kepada huruf di dalam maknanya, iftikornya membutuhkan kepada kalimat lain. Maknanya itu bisa berfungsi kalau bersamaan dengan kalimat lain. Kalau yang pertama tadi syibhul wad'i, peletakannya cuma 1 huruf, padahal itu dinamakan isim, cuma 2 huruf, padahal dinamakan isim. Berarti syibhul wad'i menyerupai huruf di dalam peletakannya, di dalam lafadznya. Kalau yang ini syibhul maknawi menyerupai huruf di dalam maknanya, itu bisa dimengerti dan dipahami kalau bersamaan dengan kalimat lain. Ya, syibhul maknawi. Yang nomor 3 syibhun niyabah.
yaitu menyerupai huruf atau menyerupai kepada yang mabni, ya, menyerupai kepada fi'il. Ayyakunal ismu fi niyabatihi li shibhihi al-fi'la 'anil fi'li wa 'adami ta'assuri bil amil, yaitu isim yang menyerupai kepada fi'il yang mabni, yaitu fi'il amar. Kemudian isim itu tadi dinamakan isim fi'il. Ini mempunyai fa'il, mengamalkan kepada yang lain, tapi tidak bisa diamalkan. Nah, ini kan menyerupai kepada huruf. Ya'malu wala ya'malu bihi ghairu, ay wala yu'malu bih. Bisa ngamal kepada kalimat yang lain, tapi tidak bisa diamalkan. Contohnya di sini masuk kepada isim fi'il, ya, isim fi'il amar. Daraki Zaidan. Nah, ini daraki ini bukan fi'il amar, tapi ini namanya isim. Isim yang menunjukkan makna amar, yang menunjukkan makna perintah. Darokina abang sambian, nyusul sambian. Zaidan dekat Zaid. Ini bukan dinamakan fi'il, ya, karena tidak bisa menerima nun taukid sakila ataupun khafifah. Tidak boleh dorokanah, tidak boleh. Ini isim fi'il isim fi'il amar. Seperti soh misalkan, hayyahal itu isim fi'il amar. Iyyakum wal kadhiba itu termasuk isim fi'il amar. Ufin, isim fi'il mudhari'. Ada, bukan fi'il mudhari', tidak bisa menerima tanda-tandanya fi'il mudhari', ya. Sama dengan doroki, ini menunjukkan mana amar, kata perintah, tapi tidak bisa menerima tanda-tandanya fi'il amar, maka dinamakan isim fi'il amar. Nah, isim fi'il amar ini dinamakan isim yang mabni. Kenapa mabni? Karena ini bisa mengamalkan kepada kalimat lain. Zaidan ini dinasabkan karena ada lafaz daroki. Tapi lafaz daroki ini la ya'malu bihi ghairuhu, tidak bisa diamalkan oleh kalimat lain, ya, tidak bisa diamalkan oleh kalimat lain. Sama dengan huruf min Zaidin. Zaidin ini jer karena ada min ini mengamalkan kepada lafaz Zaidin, tapi min ini tidak bisa diamalkan oleh kalimat lain. Bisa memerintah tapi tidak bisa diperintah. Karepedi tahu nyuruh tanda esoro gampang gitu, ya, paham? Nah, ini kenapa lafaz daroki ini mabni, karena menyerupai kepada huruf. Di dalam bisa diamalkan, bisa mengamalkan kepada kalimat lain, tapi tidak bisa diamalkan atau tidak bisa diperintah oleh kalimat lain. Nah, ini penyerupaan kepada huruf. Yang nomor 4, syibhul iftiqari. Syibhul iftiqari, menyerupai kepada huruf di dalam kebutuhannya. Iftiqar, kebutuhan. Ayyakunal ismu muftakiran iftiqaran laziman ila ma ba'dahu, yaitu isim yang selalu membutuhkan kepada kalimat lain setelahnya. Ini yang lazim, yang tetap, yang harus, yang tidak boleh tidak. Wajib ada kalimat lain setelah isim ini, yaitu seperti isim mausul. Isim mausul ini isim, ya, alladzi, alladzina, allati, allai, ulaika, haula, itu adalah isim-isim mausul. Yang mana isim mausul tersebut tidak boleh putus. Ja'alladzi, wajib ada kalimat setelahnya. Ja'alladzi huwa abukah misalkan. Ya ayyuhalladzina amanu, tidak boleh bilang ya ayyuhalladzina, diam, tidak boleh. Wajib ada kalimat lain setelah lafaz alladzi atau setelah isim mausul. Dan ini seakan-akan menyamai kepada huruf di dalam membutuhkan kalimat lain setelahnya. Tidak boleh bilang min saja, ya, min, tidak boleh, harus minal baiti baru. Sama dengan alladzi ini isim mausul. Makanya alladzi isim mausul itu dinamakan isim yang
mabni. Kenapa? Karena menyerupai kepada huruf di dalam membutuhkan kalimat setelahnya. Saya ulangi lagi. Jadi penyebab isim itu bisa mabni karena ada 4. Yang pertama syibhul wada'i, yaitu karena peletakannya. Biasanya isim itu minimal dari 3 huruf, maksimal 7 huruf. Nah ini kok ada isim cuma 1 huruf, maka ini menjadi mabni karena menyerupai kepada huruf di dalam jumlahnya cuma 1 huruf atau cuma 2 huruf. Katanya tadi isim minimal dari 3 huruf. Nah ini kok cuma 2, berarti menyerupai kepada huruf di dalam wada'i, jumlahnya atau peletakannya. Makanya isim tersebut dinamakan mabni. Yang kedua syibhul maknawi, menyerupai kepada huruf di dalam maknanya. Artinya maknanya tidak dapat dimengerti tanpa dengan kalimat lain. Huruf kan demikian kan. Huruf kalimat yang mempunyai arti, cuma artinya atau maknanya tidak dapat dimengerti tanpa bersamaan dengan kalimat lain. Yang ketiga syibhun niyabah, yaitu menyerupai di dalam kegantiannya. Artinya huruf itu bisa ngamal tapi tidak bisa diamalkan. Bisa memerintah tapi tidak bisa diperintah. Sama dengan lafaz daroki. Daroki ini adalah isim. Ini ya'malu wala ya'malu bihi ghairu. Ini bisa ngamal tapi tidak bisa diamalkan. Bisa ngamal kepada lafaz Zaidan di bahasa nasab karena ada daroki. Tapi lafaz daroki ini tidak bisa diperintah, tidak bisa diamalkan. Ada buah bidaroki, tidak boleh. Ya, tidak bisa diamalkan, tapi bisa ngamal kepada kalimat lain. Sama dengan huruf bisa ngamal, tidak bisa diamalkan. Yang nomor 4 syibhul iftikari, menyerupai kepada huruf di dalam membutuhkan kalimat lain, di dalam membutuhkan kalimat setelahnya. Kalau tadi maknanya membutuhkan kelanjutan makna supaya bisa dipahami. Sekarang iftikari membutuhkan kelanjutan kalimat setelahnya. Ya, membutuhkan kelanjutan kalimat setelahnya. Tidak boleh hanya bilang ja'alladzi teko sopo wong, tidak boleh tanpa menyebut huwa abuka atau kalimat setelahnya yang dinamakan silatul mausul. Ada silah, ada aid nanti. Jadi membutuhkan kepada kalimat setelahnya, sama dengan huruf membutuhkan kepada kalimat setelahnya. Itu hal-hal yang menyebabkan isim itu berubah menjadi mabni. Sama seperti haisu. Haisu ini kalimat yang juga mabni, walaupun dari 3 huruf. Kam juga mabni. Nah ini dilihat dari yang 4 ini. Kenapa haisu ini mabni? Ini syibhul iftikari, karena haisu ini membutuhkan kepada kalimat setelahnya. Ya, tidak boleh min haisu titik, tidak boleh. Wajib ada kalimat setelahnya, walaupun bukan isim mausul, karena ini dimudhafkan kepada jumlah. Min haisu la yaktasib, min haisu zaidun qaimun, boleh. Ya, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi kebutuhannya kepada kalimat setelahnya ini sama dengan huruf. Berarti isim yang menyerupai kepada huruf maka dinamakan isim yang mabni. Sekarang binaul kalimat. Mabni itu sebab-sebabnya mabni ya. Sekarang mabni itu terjadi pada apa saja? Binaul kalimat, mabninya kalimat. Binaul kalimat ini ada 3. Yang pertama, mabni itu di dalam huruf. Kalimat yang mabni itu ada pada huruf. Yang kedua ada pada fi'il. Yang ketiga ada pada isim. Ini. Jadi kalimat yang mabni itu ada pada ketiga-tiganya. Huruf mabni, fi'il bisa mabni, isim juga bisa mabni.
Dan kalimat ini cuma ada 3 ini sudah, huruf, fi'il, isim. Jadi walaupun banyak kitab yang tebal-tebal, ya isinya cuma 3, isim, fi'il, huruf. Tidak lari dari yang 3 ini, tidak keluar dari yang 3 ini, cuma ada 3 itu sudah, isim, fi'il, huruf. Kalimat yang mabni terjadi pada huruf, terjadi pada fi'il, terjadi pada isim. Bahkan al-hurufu kulluha mabniyah. Setiap huruf itu adalah mabni. Ada kalanya mabni sukun, ada kalanya yang mabni sukun contohnya seperti min, ya, itu mabni sukun. Ada kalanya yaitu huruf itu mabni fathah, ya, seperti rubah misalkan. Ada kalanya mabni dhamma, terserah. Pokoknya huruf, semua huruf itu mabni, huruf jar, huruf jawazim, nawasib misalkan, yang huruf maka itu adalah mabni. Kenapa kemudian huruf itu kok mabni? La ya'turuha ma taftakirru fi dalalatiha alaihi ila i'rabin. Karena la ya'turuh, karena tidak dapat membantu kepada huruf itu tadi, ma taftakirru fi dalalatiha alaihi ila i'rabin, yaitu sesuatu yang membutuhkan untuk menunjukkan huruf tersebut kepada i'rab. Jadi tidak perlu dibaca rofa, tidak perlu dibaca nasab, tidak perlu dibaca jer, karena tidak membantu dalam i'rab. Huruf itu tetap tidak ada mahal rofa, tidak ada mahal nasab, tidak ada mahal jer. Kenapa demikian? Yaitu tadi, karena huruf itu ya'malu wa la yu'malu alaih. Bisa ngamal, bisa memerintah, tapi tidak bisa diperintah. Jadi tidak butuh untuk dimu'rabkan, itu tidak butuh. Jadi semua huruf itu adalah mabni. Yang kedua, kemabnian itu bisa terjadi pada fi'il. Yang mabni kepada fi'il itu yang pertama masuk kepada fi'il madi. Fi'il madi ini fi'il madi mabni fathah. Al-madi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madi mabni fathah selama-lamanya. Berarti selama-lamanya sudah. Yang sahih seperti itu. Fi'il madi mabni fathah, seperti darabah, qomah, nasoro, istighfar. Baik yang sulasi darabah, atau yang rubai dakhraja, atau yang kumasi intolaqoh, atau yang sudasi istakhraja, istighfar, sama saja. Semua fi'il madi, baik yang sulasi rubai ataupun yang sulasi mazid atau mujarrad, semuanya mabni fathah. Illa idza tasala bihi wawul jamaah fayudammu li munasabatil alif. Dibaca fathah itu tadi selama tidak bertemu dengan wawu jamak. Kalau bertemu dengan wawu jamak, maka tidak fathah melainkan fayudammu, dibaca dhamma. Dibaca dhamma. Alasannya apa? Limunasabatil wawi, untuk mantesi wawu, karena pantasnya wawu itu dengan harakat dhamma. Kalau i'rabnya tetap mabni fathah, cuma diharakati dhamma. Jadi cara mi'rabnya dorobu fi'lun madin mabniun ala fathatin, tetap ala fathatin muqaddaratin ala akhirihi, tetap diharakati dhamma, yaitu cuma kepantasani wawu. Dorobu. Jadi tidak tepat, tidak benar dikatakan fi'il madi mabni dhamma kalau bertemu dengan wawu jamak, enggak. Cuma diharokati dhamma. Harakatnya, mabninya tetap mabni fathah. Atau bertemu dengan dhamir mutaharrik, fayuskan, dibaca sukun, darabtuh. Nah ini tidak mabni sukun, cuma diharokati sukun, mabninya tetap mabni
fathah. Alasannya apa? Likarahati tawali arba'in mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidah. Karena orang Arab tidak senang kalau dalam satu kalimat ada 4 huruf yang berharokat semua. Dorobah dibaca dorobatah, dorobatuh mempunyai harokat semua, dan senang orang Arab, maka dibaca dorobtuh. Jadi alasannya kenapa dibaca sukun, karahata wali arba'in mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidah. Jadi diharokati sukun karena tidak senang ada 4 huruf yang mempunyai harokat semua dalam satu kalimat atau di dalam sesuatu yang menyerupai satu kalimat. Contohnya dorobah, ini bukan satu kalimat, ini 2 kalimat. Dorobah kalimat pertama, tah kalimat nomor 2 kalimat. Dorobah kalimat fi'il, tah kalimat kalimat isim karena menjadi fa'il. Ini namanya kal kalimatil wahidah, seperti satu kalimat, maka dibaca sukun. Mabninya tetap mabni fathah. Jadi dorobta fi'lun madin mabniun ala fathatin muqaddaratin ala akhirih. Mana min duhuriha bisukunil aridi karahadat tawali arba'a mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidah, sama dengan dorobu, yaitu liharokatil munasabah au li munasabatil wawi. Ya, jadi fi'il madhi maftuhul akhiri abadan mabni fathah selama lamanya. Yang nomor 2, kalimat fi'il yang mabni itu masuk kepada fi'il mudhari. Kapan fi'il mudhari ini mabni? Yang pertama yaitu apabila bertemu dengan nun taukid, baik nun taukid sakinah ataupun nun taukid khafifah, maka yubna alal fathi fi'il mudhari mabni fathah. Contohnya seperti yadriban. Yadriban atau yadriban ini mabni fathah. Kenapa fi'il mudhari mabni fathah? Karena bertemu dengan nun taukid sakinah ataupun khafifah. Yang kedua, fi'il mudhari itu mabninya mabni sukun. Kapan itu? Apabila bertemu dengan nun jamak inas. Contohnya seperti yadribna. Ini ada fi'il mudhari bertemu dengan nun jamak inas, nun yang menunjukkan bahwa fa'ilnya itu adalah kumpulan orang perempuan yang banyak. Seperti dalam Al-Quran, wal walidatu yurdikna auladahunna. Yurdikna yaitu mabni sukun. Kenapa? Karena bertemu dengan nun jamak inas. Selain dari 2 ini, maka fi'il mudhari itu mu'rab. Bisa yadribuh, bisa yadribah, bisa yadrib. Ya. Tapi kalau bertemu dengan nun taukid, maka dibaca yadribanna. Mahal nasab dibaca yadribanna. Mahal jazm juga tetap dibaca yadribanna. Ada lam yadribanna tetap mabni fathah. Mahal rofa, mahal nasab, mahal jazm tetap mabni fathah. Paham? Ya. Atau yang ini mabni sukun. Mahal nasab, mahal rafa, mahal jazm tetap mabni sukun. Kalau bertemu dengan nun jamak inas. Paham? Yang nomor 3 yaitu mabni kepada fi'il amar. Al-amru kepada fi'il amar. Fi'il amar ini mabni. Mabninya fi'il amar yang pertama mabni sukun. Ini kalau terjadi pada fi'il amar yang sohe akhir. Contohnya seperti idrib. Nah ini mabni sukun. Kenapa? Karena ini sohe akhir. Yang kedua sekarang mabninya fi'il amar yaitu dengan membuang huruf ilat. Apabila huruf yang terakhir terdiri dari huruf mu'tal akhir. Contohnya seperti irmi. Ini asalnya ada iyanya dibuang. Ini mabninya atas membuang huruf
huruf ilat. Atau fi'il amar itu tadi bertemu dengan dhamir tasniyah, ya, uf'ula bertemu dengan dhamir tasniyah, maka mabninya atas membuang nun. Jadi wa alamatu jasmihi hadfun nun, nunnya dibuang apabila bertemu dengan dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah itu alif yang menunjukkan makna dua. Kemudian ada wawu jamak yang menunjukkan bahwa fa'ilnya itu jamak banyak. Uf'ulu, ya, uf'ulu. Nah ini uf'ulu. Ada fi'il amar bertemu dengan wawu jamak, maka juga sama mabninya dengan membuang nun. Atau bertemu dengan iya mufrad muannas mukhatabah, iya yang menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah satu perempuan yang diajak bicara, yang ada di hadapannya. Idribi, mokolah sampian orang bini situng, orang perempuan satu, kamu. Nah, ya, idribi. Juga mabninya atas membuang nun. Sekarang yang isim mabninya yaitu tadi karena menyerupai kepada huruf. Penyerupaan yaitu tadi ada 4, syibhul wada'i, syibhul ma'nawi, syibhul niyabah, ada syibhul iftikori. Sekarang mabninya isim, harokatnya itu ada macam 3. Yang pertama, mabninya isim itu mabni sukun. Ada contohnya seperti kam, mabni sukun. Ada kalanya mabni fathah. Contohnya seperti aina. Ada kalanya mabni dhamma. Ya, seperti bukan 3, 4 ini ya. Ada mabni dhamma seperti haisu. Ada kalanya mabni kasro seperti amsi. Nah ini. Jadi mabninya huruf, harokat mabninya isim, harokat mabninya isim itu ada 4. Ada kalanya mabninya isim itu atas harokat sukun seperti kam, man, ma yang isim, ya. Ada kalanya mabninya isim itu harokatnya fathah seperti aina. Ada kalanya mabninya itu atas dhamma seperti haisu. Ada kalanya mabninya itu harokatnya harokat kasro seperti lafaz amsi. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul i'rabi, beberapa bagian-bagiannya daripada i'rab, atau i'rab terbagi atas 4. Yang pertama i'rab rafa, yang kedua i'rab nasab, yang keempat yang ketiga i'rab khafat, dan yang keempat i'rab jazm. Jadi i'rab itu terbagi menjadi 4. Ada yang pertama i'rab rafa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab khafat, yang keempat i'rab jazm. Ini sudah. Jadi kesemuanya di dalam kitab atau di dalam bahasa Arab ini cuma ada 4 ini. Ada kalanya rafa, ada kalanya nasab, ada kalanya khafat, ada kalanya jazm. Kenapa i'rab itu kok dinamakan rafa? Yang pertama, lirtifa isyafataini inda nutqi bihi, yaitu karena tingginya atau terangkatnya kedua bibir dikala mengucapkan rofa, mencucuk kedua bibir hingga dinamakan rofa. Yang kedua i'rab nasab, dinamakan nasab karena lintisab syafataini inda nutqi bihi, karena tegaknya kedua bibir apabila mengucapkan nasab tersebut. Contohnya a, ya, a. Jadi tegak kedua bibir itu tadi. Yang ketiga dinamakan khafat karena linkhifadi asyafati sufla inda nutqi bihi, yaitu turunnya bibir yang bawah dikala mengucapkan khafat atau jer. Nah, bibir yang bawah itu turun. Kemudian dinamakan jazm
linjizamil harakah ay inqita'iha indan nutqi bihi, yaitu terputusnya harokat atau terputusnya ucapan dikala mengucapkan daripada i'rab jazm. Ini. Jadi yaitu tadi i'rab terbagi menjadi 4, ada i'rab rafa, ada i'rab nasab, ada i'rab khafat, dan ada i'rab jazm. Kemudian i'rabul asma, i'rab yang masuk kepada isim itu ada 3. I'rab yang masuk kepada isim ada 3, yaitu i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab khafat atau jar. Jazm tidak masuk kepada isim. Kemudian yang masuk kepada fi'il itu juga ada 3, ada i'rab rafa, ada i'rab nasab, dan ada i'rab jazm. Khafat tidak masuk kepada fi'il. Jadi di antara yang 4 ini dibagi. Yang isim yaitu rafa, nasab, khafat atau jar, sedangkan yang fi'il rafa, nasab, dan jazm. Kenapa di dalam isim kok jazm tidak masuk ke dalam isim? Karena isim itu ringan. Kenapa isim dikatakan ringan? Karena isim itu cuma punya makna, tidak bersamaan atau tidak mempunyai zaman. Sebaliknya dalam fi'il, kenapa khafat itu tidak dimasukkan? Khafat itu berat, itu terlalu berat, ya. Dalam bahasa Arab dikatakan khafat itu berat, sedangkan fi'il juga berat. Kenapa fi'il dikatakan berat? Yaitu karena fi'il mempunyai 2 tanggungan. Yang pertama mempunyai makna, yang kedua mempunyai zaman. Jadi kalau yang berat diletakkan kepada yang berat lagi akan tambah berat, bisa ambruk. Yansuru dibaca yansuri, yadribi misalkan, tidak enak, bahasanya itu berat. Jadi fi'il itu tidak boleh khafat, karena fi'il berat, kemudian khafat juga berat. Sebaliknya isim itu ringan karena hanya punya makna, tidak punya zaman, sedangkan jazm itu juga ringan. Maka terlalu ringan tambah angin begitu, berterbangan. Maka tidak boleh Zaidun dibilang Zaid gitu, tidak boleh, ya. Tidak boleh diwakafkan, tidak boleh dibaca jazm itu pada fi'il, pada isim. Alasannya liyahsulat ta'adul, supaya keberhasilan, supaya keadilan itu bisa berhasil. Jadi yang berat disandingkan dengan yang ringan, kemudian yang ringan disandingkan dengan yang berat. Kalau yang berat dengan yang berat, yang ringan dengan yang ringan, itu namanya tidak adil. Kemudian alamatul raf'i, sekarang yaitu tadi i'rab yang masuk kepada isim, yaitu ada 3, rafa dan nasab. Ini kedua-duanya bisa masuk kepada isim, bisa juga masuk kepada fi'il. Sedangkan khafat khusus masuk kepada isim, jazm khusus masuk kepada fi'il. Jadi rafa dan nasab ini bisa kepada isim, bisa kepada fi'il. Khafat khusus sama isim, jazm khusus sama fi'il. Tidak ada isim itu jazm, mahal jazm itu tidak ada. Kemudian sekarang i'rab rafa. Alamatul raf'i, i'rab rafa itu terbagi menjadi 4. Kalimat di'irabi dengan i'rab rafa itu ada 4. Tandanya i'rab rafa itu ada macam 4. Yang pertama, kalimat itu rafa dengan dhamma. Yang kedua, kalimat itu rafa dengan waw. Yang ketiga, rafa dengan alif. Dan yang keempat, rafa dengan subutun nun. Ini kalimat i'rab rafa. Jadi wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya bisa dengan rafa dengan dhamma, bisa rafa dengan waw, bisa rafa dengan alif, bisa rafa dengan subutun nun atau tetapnya nun. Di dalam apa saja kalimat yang i'rab rafa'nya itu dengan dhamma, yaitu dalam 4 tempat.
Yang pertama dalam isim mufrad. Ini mahal rofaknya rofa dengan doma. Contohnya misalkan ja'a Zaidun. Zaidun ini dinamakan isim mufrad. Zaidun dinamakan isim mufrad dan rofaknya rofa dengan doma. Nanti pembahasannya isim mufrad seperti apa setelah ini. Yang kedua, kalimat yang i'rabnya rofaknya yaitu dengan doma, yaitu jamak taksir. Rofa juga dengan doma. Ja'a rijalun misalkan. Nah ini rofaknya juga dengan doma, jamak taksir. Yang ketiga, jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini rofaknya juga dengan doma. Ja'atil muslimatu, rofaknya juga dengan doma. Kemudian yang keempat, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, yang tidak bertemu dengan syai'. Contohnya yadribu. Nah ini rofaknya juga dengan doma. Wa alamatu rafihi dhammatun. Nah ini jadi empat tempat kalimat yang di-i'rabi dengan doma, yaitu dalam isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari. Selain ini berarti tidak di-i'rabi dengan doma. Ada lagi tandanya rofa, itu rofanya dengan waw, yaitu dalam jamak mudzakkar salim ya, yang waw itu ada dua, jamak mudzakkar salim. Kemudian ada asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim contohnya az-zaidunah. Nah ini rofaknya dengan waw. Kemudian asmaul khamsah, ja'a abuka misalkan, rofaknya juga dengan waw. Jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah ini rofaknya dengan waw. Wa alamat rafihi waw. Niyabatan anid doma, menjadi pengganti daripada doma. Kenapa harus mengatakan niyabatan anid doma? Karena asal-asalnya rofa yaitu rofa dengan doma. Kemudian kenapa waw itu disebutkan nomor 2? Karena doma itu kalau dibaca panjang maka berbuntut waw. Dorobu itu mesti ada wawnya setelah doma, hingga urutannya nomor 2. Kemudian yang nomor 3 alif. Kenapa kok alif disebut nomor 3? Karena alif ini adalah saudaranya waw, sama-sama huruf ilah. Kenapa nun diletakkan kepada yang nomor 4? Karena nun ini adalah huruf lain, tidak ada sangkut pautnya dengan alif, dengan waw, ataupun dengan harkat doma, maka diletakkan pada yang terakhir. Ini juga memberikan pengertian bahwasanya kita itu harus lebih mendahulukan kepada saudara dekat atau tetangga dekat. Kemudian ada lagi kalimat yang rofaknya itu dengan alif, ya ini khusus kepada isim tasniyah atau al-musanna ya, musanna, isim yang menunjukkan makna dua, az-zaidani. Nah ini rofaknya dengan alif. Dan yang terakhir yaitu subutun nun, tetapnya nun atau langsung dengan nun itu saja boleh, ya ini terjadi pada af'alul khamsah, yaitu fi'il yang 5. Fi'il yang 5 ini adalah fi'il mudhari atau fi'il amar ya. Fi'il yang 5 ini adalah fi'il mudhari atau fi'il amar yang bertemu dengan alif tasniyah. Ada alif yang menunjukkan makna dua. Contohnya seperti yaf'alani. Ini asalnya ini adalah yaf'alu. Nah, yaf'alu. Ada alif tasniyah di sini. Ada alif yang menunjukkan makna dua. Dan ini menjadi fa'il. Ya, fa'ilnya di sini menunjukkan bahwa pelakunya itu adalah dua orang. Rofaknya fi'il mudhari yang ada alif tasniyah, maka dengan subutun nun, dengan tetapnya nun. Ini kalau dalam mahal rofa. Wa alamatu rafihi subutun nun niyabatan anid
dhamma li annahu minal af'alil khamsah. Atau bertemu dengan wawu jamak yaf'aluna, ini ada wawu jamak, wawu yang menunjukkan bahwa fa'ilnya itu adalah jamak orang banyak. Minimal kata-kata jamak itu terdiri dari 3 orang, 4, 5, 6 terus paling sedikit itu 3. Kalau 2 bukan jamak melainkan dinamakan tasniyah. Kemudian yang ketiga yaitu bertemu dengan iya mufrad muannas mukhatabah seperti lafaz taf'alina. Ini ada iya yang menunjukkan bahwa fa'ilnya itu adalah orang perempuan satu yang mukhatabah, yang diajak bicara. Taf'alina bekerja, sampean orang perempuan satu ya. Maka rofaknya juga dengan subutun nun. Tuh kalimat-kalimat yang rofak seperti itu. Sekarang pembahasan dari atas kita bahas dari isim mufrad. Untuk lebih jelasnya apa itu isim mufrad, kemudian jamak taksir, jamak mudzakkar salim dan lain-lain. Yang dinamakan isim mufrad dalam jurmiyah dikatakan ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Jadi yang dinamakan isim mufrad itu kalimat yang menunjukkan terhadap sesuatu makna satu atau makna kesendirian, bukan menunjukkan makna dua, bukan menunjukkan makna jamak, bukan juga menunjukkan terhadap asmaul khamsah. Itu isim mufrad. Contohnya seperti Zaidun. Zaidun ini isim mufrad, isim yang menunjukkan makna sendiri. Zaidun, Zaid sendiri, tidak menunjukkan makna 2, 3 atau lebih, menunjukkan makna satu atau sendiri. Zaidun itu namanya isim mufrad. Bukan musanna. Kalau menunjukkan makna 2, maka nanti rofaknya itu bukan dengan dhamma lagi, melainkan dengan alif. Bukan menunjukkan makna jamak atau jamak, baik jamak taksir ataupun jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, sigot muntahal jumu', maka itu tidak dinamakan mufrad. Jadi yang dinamakan mufrad adalah isim yang menunjukkan makna sendiri, bukan menunjukkan makna 2, makna 3, makna jamak atau yang mulhaq dengan keduanya, atau bukan juga terdiri dari asmaul khamsah. Itu isim mufrad. Zaidun, Farosun sama. Yang kedua tadi jamak taksir. Yang dinamakan jamak taksir ma taghayyara an bina'i mufradihi, kalimat yang berubah dari bentuk aslinya. Jadi jamak taksir itu kalimat yang pertama bermakna sendiri menjadi makna banyak. Caranya bagaimana membuat jamak taksir? Yaitu taghayyar an bina'i mufradihi, harus berubah dari bentuk aslinya. Bisa berubahnya itu biziyadatin wa tabdil syakli, dengan menambahi huruf dan merubah harokat. Contohnya rajulun, ini isim mufrad, berubah menjadi rijalun, menambahi huruf. Rajulun 3 huruf ditambahi alif menjadi 4 huruf. Sekaligus juga menambahi atau merubah harokat. Asalnya harokat fathah, jim dhamma, ini dirubah, roknya harkat kasroh, jimnya harkat fathah. Rajulun 1 orang laki-laki, kalau rijalun minimal 3 orang laki-laki. Itu jamak taksir. Rofaknya sama dengan dhamma. Jadi bisa perubahannya itu dengan menambahi huruf dan merubah harokat. Au binaksin wa tabdil syakli, atau dengan mengurangi hurufnya sekaligus merubah harokat. Contohnya seperti lafaz kitabun. Kitabun harokatnya kaf itu kasroh, ta fathah, dan hurufnya 4 huruf menjadi kutubun. Nah ini kitabun ini mufrad menunjukkan makna kitab 1, kalau kutubun beberapa kitab, minimal 3 kitab. Nah ini mengurangi huruf yang asalnya isim mufradnya 4 dirubah menjadi 3 sekaligus merubah harokatnya. Contoh lagi rasulun 1
utusan menjadi rusulun, beberapa utusan. Ini namanya dikurangi hurufnya sekaligus merubah harokatnya. Ini adalah jamak taksir. Kemudian yang ketiga, au tabdil syakli, atau hanya merubah harokatnya saja. Secara huruf tidak berubah, tidak ditambahi pun juga tidak dikurangi, hanya merubah harokatnya. Asadun, ya, asadun, satu macan, berubah menjadi usudun. Secara huruf tidak ada perubahan. Asadun menjadi usudun. Tetap tiga, tidak berubah, cuma dirubah secara harkat. Kalau asadun satu macan, kalau usudun beberapa macan, minimal tiga. Ini perubahan secara tahkikon, secara nyata langsung berubah harokatnya. Ada perubahan itu secara takdirian, berubah secara takdiran atau dikira-kira saja. Secara lafaz tidak berubah sama sekali. Yastawi mufraduhu wa jam'uhu. Contohnya seperti lafaz falakun, ya. Lafaz falakun yang bermakna perahu. Isim mufradnya ini falakun. Jamak taksirnya juga falakun. Tidak berubah secara lafaz. Secara lafaznya tidak berubah, cuma berubah secara takdirian. Cara melihatnya di mana nanti, yaitu dilihat siyakul kalamnya, susunan kalimatnya bagaimana. Kalau hadza falakun, berarti ini isim mufrad. Kalau hadhihi falakun, berarti ini jamak taksir. Ini bedanya. Kalau hadza falakun, maka ini isim mufrad. Kalau hadhihi falakun, maka itu berubah menjadi jamak taksir. Jadi dilihat dari susunan kalimatnya untuk mengetahui. Kenapa bisa diketahui kalau falakun ini isim mufrad? Karena memakai hadza. Hadza ini untuk mudzakkar satu. Kalau hadhihi ini untuk muannas satu, ya. Tapi yang muannas itu bisa untuk mensifati jamak. Artinya setiap jamak itu bisa dikatakan muannas. Jamak itu maknanya kumpulan, keroyokan. Nah, mun bengal dong mun pacen lake ditibieun, cek main keroyokan, kan gitu kan. Jadi keroyokan itu sifatnya perempuan, mun bengal dua-duaan mayu. Nah, itu, ya. Jadi kullu jam'in muannasu, setiap keroyokan itu adalah perempuan. Nah, paham? Kalau hadza falakun itu isim mufrad, kalau hadhihi falakun itu adalah jamak taksir. Ya. Kemudian jamak taksir, ya, jamak taksir ini panjang sebetulnya pembahasannya karena wazannya itu kocar-kacir. Tidak ada batasan-batasan khusus. Namanya taksir itu pecah, ya, jenengi pecah, kaca pecah misalkan kocar-kacir sudah, ya. Wazannya itu kocar-kacir hingga sulit untuk diteteni, itu jamak taksir. Beda dengan jamak muannas salim, di akhirannya ada alif dengan ta. Beda dengan jamak mudzakkar salim, di akhir kalimat ada waw dan nun atau iya dan nun, mudah untuk menteteni atau meneliti, itu lebih mudah untuk lebih mengetahui. Kalau jamak taksir enggak, jamak yang pecah. Jamak taksir ini terbagi menjadi dua. Jamak taksir ini menjadi terbagi dua. Yang pertama jamak taksir killah, yang kedua jamak taksir kasroh. Yang killah ini jamak yang terdiri dari 3 sampai 10. Kalau yang kasroh ini dari 10 ila ghairi nihayah, sampai tidak ada batas sudah. 1 juta, 2 juta, 10 juta masuk kepada jamak taksir kasroh. Yang jamak taksir kasroh ini, nah, yang killah itu tadi yadullu hakikatan ala salasatin fama fawqaha ilal asyrah. Jadi 3 sampai 10 ini yang killah. Wazannya yaitu ikut wazan af'ilatun. Ya, af'ilatun.
Ini yang kilah ikut wazan af'ilatun. Contohnya seperti aslihatun, beberapa pedang. Jadi beberapa pedang, kata-kata di sana bisa 3 pedang, paling banyak 10 senjata saja, tidak boleh melebihi itu. Kalau melebihi maka nanti memakai jamak taksir yang sigot kasroh. Contohnya wazan yang kedua af'alun wazan yang kedua seperti lafaz aflasun, beberapa uang receh, ya, yaitu dari 3 sampai 10. Kemudian wazannya lagi fi'latun, itu ada di sana wazannya lagi fi'latun yang menunjukkan 3 sampai 10, seperti fatyatun. Fityatun, beberapa pemuda, ya, beberapa orang muda, yaitu tadi dari 3 sampai 10. Atau lagi wazannya ada af'alun. Kalau tadi af'alun, kalau sekarang af'alun, ya. Contohnya seperti afrosun, beberapa kuda, yaitu dari 3 sampai 10. Kemudian yang kedua ada jamak taksir yang kasroh dari 10 sampai tidak ada batasnya. Wazannya yaitu ma'ada hadhihi arba'ah min jumu'it taksir fa jumu'un kasroh. Yang selain 4 ini, ya, yang selain ikut wazan yang 4 ini, kalau ada jamak taksir berarti itu dinamakan jamak taksir kasroh. Contohnya tadi kitabun menjadi kutubun. Ada apa enggak di jamak taksir yang wazan kasroh? Yang kilah tidak ada, berarti ini ikut yang kasroh. Artinya apa? Ini lebih dari 10 ke atas, banyak kitab, ya. Atau rusulun, beberapa utusan, berarti lebih daripada 10. Itu ikut wazan yang kasroh. Nih, itu patokan pertama wazan. Cuma qad yastaghni bi ba'di abadiyatil qillah an abadiyatil kasroh. Terkadang itu mencukupkan sebagian wazan-wazan dari wazan jamak taksir qillah, yaitu dijadikan jamak taksir kasroh. Contohnya seperti rijlun menjadi arjalun, beberapa kaki jamaknya, bukan rijalun. Kalau rijalun itu untuk orang laki-laki. Rojulun menjadi rijalun. Kalau rijlun menjadi arjulun, beberapa kaki, ya. Atau unukun, leher, unukun menjadi jamak aknakun, beberapa leher. Nah, ini bisa walaupun ikut wazan yang kilat, akan tetapi kadang digunakan untuk wazan kasroh. Dan sebagian juga kebalikannya, waqad yastaghni bi ba'di abadiyatil kasroh an ba'di abadiyatil qillah. Seperti rajulin dibaca rijalun, qalbun dibaca qulubun, ya. Ya, terkadang yang kasroh juga dipakai untuk kilah. Juga sebaliknya, yang kilah terkadang juga dipakai untuk jamak taksir yang kasroh. Wa yusta'malu kullun minhuma fi mawdi'in akhar majazan. Dan yaitu tadi yang terkadang wazan jamak taksir kilah digunakan untuk wazannya jamak taksir kasroh. Artinya memakai wazan taksir kilah yang biasanya dari 3 sampai 10, terkadang isinya 20 atau 200, lebih daripada 10. Dan terkadang yang selain 4 ini yang biasanya digunakan untuk jamak taksir kasroh, terkadang untuk kilah. Kutubillah, kitabnya Allah misalkan, yang disebutkan cuma yang 4, ya, itu sudah masuk jamak, tapi masuk kepada yang kilah.
Nih, jadi tidak usah pakai ruwet-ruwet masalah jamak taksir. Pokoknya bermakna jamak, ya, bisa dikatakan sebagai jamak taksir. Pokoknya selain jamak muannas salim, selain jamak mudzakkar salim, maka itu adalah jamak taksir. Nah, repot sudah. Ya ini tadi si repotnya. Wazannya yang kilah terkadang diikutkan ke kasroh. Wazannya yang kasroh terkadang dipakai untuk kilah. Ruwet akhirnya, ya. Jadi tidak ada patokan khusus untuk wazan-wazannya jamak taksir. Pokoknya bukan jamak muannas salim, bukan jamak mudzakkar salim, maka itu sudah dinamakan jamak taksir. Dan rofaknya jamak taksir yaitu dengan dhamma. Kemudian al-asya allati tadullu ala ma'na jam'i. Ada beberapa kalimat yang menunjukkan makna jamak. Ya, kalimatnya terkadang tidak jamak, tapi menunjukkan makna jamak. Ingat, tadullu ala ma'na jam'i. Kalimatnya tidak jamak, kalimatnya mufrad, tapi menunjukkan makna jamak. Itu ada 6 tempat. Yang pertama ismul jam'i, ismul jam'i, isim yang menunjukkan makna jamak. Huwa ma tadammana ma'nal jam'i ghairu annahu la wahida lahu min lafzihi, yaitu kalimat yang menyimpan maknanya jamak yang tidak mempunyai mufrad pada lafadznya. La wahidah tidak mempunyai mufrad lahu min lafzihi daripada lafadznya, tidak ada mufradnya. Contohnya seperti kaumun. Kaum ini kaumun maknanya kaum, manusia. Manusia itu banyak, kaumun. Bukan menunjukkan mana satu kaum ini. Ja'al kaum sudah datang, bukan satu orang, tapi lafadznya lafadz mufrad. Atau rohtun, golongan misalkan, mana golongan sama. Atau nasun misalkan, manusia datang, walaupun tidak menjadi jamak taksir, maka di dalam maknanya sendiri itu mempunyai makna jamak. Jamaknya lafadz nasun ini menjadi unasun, kaumun menjadi aqwamun nanti. Jadi di dalam dirinya sendiri ini sudah mempunyai makna jamak dan tidak ada mufradnya yang menunjukkan makna satu, kaumun. Tidak ada, mufradnya tidak ada. Beda itu tadi dengan kitabun, makna mufradnya ini kitab satu. Kalau kutubun, beberapa kitab, ada mufradnya. Beda dengan lafadz kaumun, tidak ada mufradnya yang menunjukkan makna satu. Ini kalimatnya mufrad, cuma mempunyai makna jamak. Yang kedua, ismul jinsi al-jam'i, hampir sama dengan yang atas, yaitu ma tadammana ma'nal jam'i dalan 'alal jinsi, yaitu kalimat yang menyimpan makna jamak yang menunjukkan terhadap jenis orang laki-laki, jenis perempuan, jenisnya, bukan orangnya. Walahu mufradun mumayyizun anhu bitta, dan isim jenis jam'i ini mempunyai mufrad yang bisa dibedakan antara mufradnya dengan jamaknya, yaitu dengan ta. Ya, bisa dibedakan. Seperti tufahun, ini maknanya buah apel, ya. Menjadi jamak menjadi tufahatun. Ini bukan wazannya jamak taksir, ini isim jamak, ya. Isim jamak yang isim menunjukkan kepada jenis, berarti ini jenis buah-buahan. Kalau tufahun jenis buah apel, kalau tufahatun beberapa jenis buah apel. Seperti arabun, au ya'un nisbah, atau memakai ya nisbah. Kalau arabun orang Arab satu, kalau arabiyun jenis orang Arab banyak berarti, ya. Jenisnya orang Arab ya banyak. Paham? Yang menunjukkan kepada jenis. Kemudian jamak taksir li mudzakkar yang menunjukkan makna jamak itu adalah jamak mudzakkar, jamak
taksir yang menunjukkan kepada laki-laki. Rijalun zuyudun, beberapa orang laki-laki. Zuyudun, beberapa zaid. Jadi makna jamak taksir yang untuk laki-laki. Ada jamak taksir lil muannas, untuk mana orang perempuan. Hunudun, beberapa nyai hindun. Dawaribah, beberapa pukulan. Nah ini disifati dengan muannas, ya. Jamak taksir yang muannas. Kemudian jamak mudzakkar salim, juga kalimat yang menunjukkan atas makna jamak. Az-zaidina, al-mu'minina, al-banina, az-zaituna, sama, tergantung dilihat dari mahal rofa dan nasabnya. Lafaz zaiduna, beberapa zaid, itu kalimatnya jamak mudzakkar salim. Dan yang terakhir yaitu jamak muannas salim, jamak yang menunjukkan kepada perempuan yang banyak. Nahu al-hindatu wal mu'minatu wal banatu, beberapa nyai hindun, mukminat, beberapa orang Islam perempuan, mukmin perempuan, wal banat, dan beberapa anak perempuan. Itu ada 6 kalimat yang menunjukkan makna jamak. Isim jamak, isim jenis jamak, jamak taksir lil mudzakkar, ada jamak taksir lil muannas. Kemudian jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Kemudian sekarang termasuk kalimat yang dirofi mahal rofaknya yaitu dengan dhamma adalah jamak muannas salim. Yang dinamakan jamak muannas salim majumi'ah bi alifin wa ta'in mazidataini. Kalimat yang dijamak dengan ditambahi alif dan ta. Hindun ini kalau mau dijamak maka ditambahi alif dan ta. Hindatun, beberapa nyai hindun, ada beberapa, minimal 3 orang hindun. Muslimatun, beberapa orang Islam perempuan, bermakna jamak. Cuma duna ayyulhiqahu ayyutaghyir, yang tidak bertemu dengan mufradnya lafaz jamak muannas salimnya itu perubahan sama sekali. Artinya lafaz mufradnya tidak berubah, cuma hanya ditambahi alif dan ta. Hindun menjadi hindatun, tidak dirubah sama sekali lafaz mufradnya. Makanya dikatakan jamak muannas salim. Yang salim itu maksudnya lafaz mufradnya selamat, tidak berubah sama sekali. Kalau lafaz muslimatun ini kan asalnya seperti ini, orang Islam perempuan 1. Kalau mau dijadikan jamak muannas salim, maka tak tanda muannas ini dibuang, langsung ditambahi alif dan ta. Kenapa demikian? Karena ini sudah menunjukkan muannas. Tidak perlu dan tidak boleh dalam satu kalimat ada 2 tanda muannas. Muslimatatun misalkan tidak boleh, ya. Paham? Nah itu rofaknya juga dengan dhamma. Contohnya khalaqallahu samawati, khalaqallahu samawati. Lafaz as-samawati, nah ini adalah jamak taksirnya lafaz samaun. Kenapa hamzahnya diganti dengan waw? Yaitu karena di sini ada alif. Gimana? Karena samaun itu asalnya adalah samaun, diambil kepada lafaz asalnya nanti. Mau dibaca samaatun tidak bisa, ya, samawatun. Dan ini mahal jernya yaitu dengan kasroh. Jamak muannas salim. Kemudian ada lagi syaratnya kalimat-kalimat yang bisa dijadikan jamak muannas salim. Ada macamnya. Al-asma'u allati tujma'u jam'a muannasin saliman. Ada beberapa isim yang bisa dijadikan jamak muannas salim. Yang pertama ismul alami al-muannas, nama untuk yang muannas, ya, khusus muannas. Hindun menjadi hindatun,
Hindun ini nama untuk orang perempuan, maka tidak boleh nama orang laki-laki ditambahi atau dijadikan jamak muannas salim. Zaidun, Zaidatun, punya Nyai Zaid, tidak boleh. Tepak ke Zaid bentuknya. Tidak boleh nama laki-laki dijadikan jamak muannas salim, harus nama perempuan. Yang kedua, al-ismu al-makhtumu bita'in mardudatin zaidatin litaknis wa tuhdafu indal jam'i, yaitu kalimat yang diakhiri dengan tak marbutoh. Contohnya seperti solihatun. Lafaz solihatun ini boleh dijadikan jamak muannas salim karena ini adalah sifat untuk perempuan. Dan wa tuhdafu indal jam'i, tak marbutohnya ini wajib dibuang apabila mau dijadikan jamak muannas salim. Solihat, solihatun. Nah ini tak marbutohnya itu dibuang, langsung ditambahi alif dan ta. Makanya itu menjadi qayyid. Alif dan ta ini adalah tambahan. Kalau tidak tambahan dan menunjukkan makna jamak, maka itu bukan jamak muannas salim. Contohnya seperti abiyatun, beberapa rumah, beberapa bed nadoman itu, ya, beberapa nadoman ini mufrad dari lafaz baitun. Ini walaupun makna jamak, taknya ini adalah tak asli, maka lafaz abiyatun ini bukan dinamakan jamak muannas salim, melainkan dinamakan jamak taksir. Karena taknya ini bukan tak tambahan. Baitun yang bermakna bait nadoman itu, kalau baitun yang bermakna rumah, maka jamaknya menjadi buyutun, lain pada jamaknya. Mufradnya sama, baitun, bait nadoman, jamaknya menjadi abiyatun. Baitun yang bermakna rumah, jamak taksirnya menjadi buyutun. Ini seperti ini bukan dinamakan jamak muannas salim walaupun bermakna jamak, karena taknya itu bukan tak tambahan. Yang ketiga, kalimat yang bisa dijadikan jamak muannas salim sifatul mudzakkari ghairil akil. Sifat untuk laki-laki, tapi laki-laki yang tidak berakal. Contohnya seperti syahikun, gunung yang tinggi. Ini sifat mudzakkar, ini tidak ada tanda-tanda lafaz muannas di sini. Maka ini sifat untuk mudzakkar. Dan sifat mudzakkar tapi ghairul akil, tidak punya akal. Gunung punya akal, tidak punya akal, maka boleh dijadikan jamak muannas salim. Syahikotun. Nahikun misalkan, kuda yang cepat larinya, boleh dijadikan jamak muannas salim nahikotun. Ya, walaupun laki-laki kudanya itu tadi cuma tidak berakal, maka boleh dijadikan jamak muannas salim. Yang keempat, kalimat yang bisa dijadikan jamak muannas salim al-masdar fawqas sulasi, masdar yang di atasnya 3 huruf. Contohnya seperti intasoro, ya, intasoro menjadi intisoro dijadikan jamak muannas salim intisorotun. Boleh masdar yang lebih dari 3 huruf dijadikan jamak muannas salim. Yang kelima, tasghirul mudzakkar ghairu akil, yaitu sifat tasghirnya kalimat yang mudzakkar yang tidak berakal. Contohnya seperti kitabun dijadikan sifat tasghir menjadi kutaibun, ya, kutaibun. Nah ini boleh dijadikan jamak muannas salim menjadi kutaibatun, atau dirhamun menjadi duraihimun. Ini sifat tasghir. Nanti ada babnya, di terakhir ada nanti masalah sifat tasghir. Faidahnya ada semua, cara membuatnya juga ada. Dirhamun sifat takbir, duraihim itu sifat tasghir. Boleh lafaz duraihim ini dijadikan jamak muannas salim karena sifat tasghir dari lafaz yang mudzakkar cuma tidak mempunyai akal. Kemudian
yang boleh lagi kalimat dijadikan jamak muannas salim, al-ismul a'jami, nama-nama yang ajami, bukan lafaz Arab. Awil humasi alladzi la yu'rafu lahu jam'un akhar, atau kalimat yang 5 huruf, ya, kalimat yang 5 huruf yang tidak ditemukan lagi jamak yang lain. Jamak mudzakarnya tidak ada, jamak taksirnya tidak ada, yang ada cuma jamak muannas salim itu, maka itu boleh. Contohnya seperti tilfazun. Tilfazun menjadi tilfazatun. Telepon, beberapa telepon. Ini tidak ditemukan lagi selain kalimat ini sudah. Jamak taksirnya tidak ada, apalagi jamak mudzakkar salim tidak boleh. Ini boleh dijadikan jamak muannas salim. Kemudian al-ismu al-mahtumu bi alifin maksurin litaknis. Isim yang diakhiri dengan alif maksurah untuk menunjukkan muannas. Contohnya seperti mustashfa. Mustashfa bermakna rumah sakit, rumahnya orang sakit. Ini boleh dijadikan jamak muannas salim, mustashfayatun, ya. Ini kan diakhiri dengan alif maksurah. Alif maksurah itu isim maksur itu adalah isim yang diakhiri dengan alif. Mahal rofa, nasab dan jarnya yaitu muqaddar atas alif. Kemudian yang terakhir yang nomor 8 yaitu isim al-mabdu' bi ibnin audhi idza kana isman li ghairil akil. Isim yang diawali, ya, yang diawali dengan lafaz ibnun atau diawali dengan dhu atau diawali dengan di, apabila menunjukkan kepada nama yang tidak berakal. Contohnya seperti Ibnu Awa. Ini namanya serigala. Ibnu Awa. Dan Ibnu Awa ini boleh dijadikan jamak muannas salim menjadi banatu Awa. Ya. Atau Dzulqa'dah, yang itu Dzulqa'dah menjadi dawatul qa'dah. Itu boleh. Ya, zawatul qa'dah. Lafaz ibnun menjadi banatun atau dzu menjadi zawatul qa'di. Banyak kan zawatul qa'di, zawatul qul misalkan. Tuh. Itu jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim itu syaratnya termasuk harus ada isim mufradnya, ya. Harus ada mufradnya. Hindatun mufradnya adalah hindun, muslimatun mufradnya adalah muslimatun, syahiqatun mufradnya adalah syahikun. Sekarang ada beberapa kalimat yang dijadikan atau menunjukkan makna jamak muannas salim tapi tidak dinamakan jamak muannas salim. Al-mulhaqatu bi jam'il muannas salim. Ada beberapa kalimat yang mulhaq dengan jamak muannas salim. Contohnya asma'un tu'amalu mu'amalatahu wa laysat minhu. Ada beberapa kalimat yang diamalkan seperti hukumnya jamak muannas salim. Artinya rofaknya dengan dhamma, nasab dan jernya yaitu dengan kasroh. Cuma wa laysat minhu, kalimat tersebut tidak dinamakan jamak muannas salim. Kenapa demikian? Li'adami tawaffuri syurutihi fiha, karena pada kalimat tersebut tidak memenuhi syarat-syaratnya jamak muannas salim. Tidak termasuk dari 8 yang di atas itu tadi dan tidak mempunyai mufrad. Contohnya lafaz ulati. Ya, lafaz ulati. Lafaz ulati ini tidak ada mufradnya, bukan ulun, mufradnya bukan, ya, bukan termasuk di antara isim-isim yang 8 itu tadi. Maka seandainya ada ulati ini bermakna jamak dan sama dengan jamak muannas salim dalam segi rofahnya dengan dhamma, nasab dan jernya dengan kasroh. Ulatun ini dimana sahibat, beberapa yang mempunyai, ya, yang mempunyai, seperti ulatil fadli.
beberapa orang perempuan yang mempunyai keagungan atau anugerah, ulatul fadl. Contohnya di sana, ahtarimu al-muallimati ulatil fadli fi tarbiyati ajyalina. Ahtarimu, saya memuliakan, al-muallimati, kepada guru perempuan, guru-guru perempuan, ulatil fadli, beberapa yang mempunyai keagungan, yang mempunyai anugerah, yang mempunyai keunggulan. Jadi ulati. Yang pertama al-muallimati. Mahal nasab menjadi maf'ul, cuma nasabnya dengan kasroh karena jamak muannas salim. Ulati ini disamakan dengan jamak muannas salim. Nasabnya juga dengan kasroh. Kenapa nasab? Karena ini menjadi sifat dari lafaz muallimati. Ini nasabnya juga dengan kasroh, tapi tidak dinamakan jamak muannas salim. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat daripada persyaratannya jamak muannas salim. Juga la mufradalah, tidak ada mufradnya. Ulati bukan ulul mufradnya ya. Tuh, jamak muannas salim. Berarti mulhaq disamakan dengan jamak muannas salim. Kemudian tadi juga ada kebalikannya, fi'il mudhari yang rofaknya itu dengan dhamma apabila tidak bertemu dengan syekh. Sekarang apa itu syekh? Yang dinamakan syekh ma yujibu bina'ahu au yunkilu i'rabahu. Yang dinamakan syekh itu adalah sesuatu yang merubah daripada i'rabnya fi'il mudhari, atau sesuatu yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi mabni. Ma yujibu bina'ahu, sesuatu yang mewajibkan fi'il mudhari menjadi mabni, atau yunkilu i'rabahu, sesuatu yang merubah i'rabnya fi'il mudhari. Biasanya rofaknya dengan dhamma, dirubah setelah ada syekh, tidak rofak dengan dhamma, melainkan bisa rofak dengan nun. Ya, atau nasabnya biasanya dengan fathah, kemudian nasabnya bisa dengan hadfun nun. Al-asya' al-mujibatu li bina'il af'al wa tabaddul alamati i'rabiha. Ada beberapa syai', ada beberapa perkara yang mewajibkan terhadap mabninya fi'il mudhari, ya, wa tabaddul alamati i'rabiha, sekaligus merubah tanda i'rabnya fi'il itu tadi, af'al itu tadi. Syai' ini ada macam 6 ya. Syai' itu ada macam 6. Yang pertama adalah dhamir tasniyah, alif yang menunjukkan dhamir tasniyah, dhamir yang menunjukkan makna dua. Contohnya seperti yaf'alani. Ini merubah kepada hukumnya fi'il mudhari. Asalnya fi'il mudhari itu rofaknya dengan dhamma. Setelah ada alif tasniyah, dhamir tasniyah ini, maka tidak lagi rofak dengan dhamma, melainkan rofak dengan nun. Berarti merubah hukumnya fi'il mudhari kalau ada syai' yang berupa alif tasniyah. Alif tasniyah ini bisa masuk kepada fi'il mudhari wal amar, juga bisa masuk kepada fi'il amar. Uf'ula, bekerjalah kalian orang laki-laki dua. Ini sudah merubah terhadap hukumnya fi'il. Asalnya fi'il amar itu mabni sukun, setelah ada alif tasniyah maka tidak mabni sukun, melainkan mabni atas membuang nun. Terus yang kedua adalah wawu dhamir jamak, wawu dhamir jamak. Wawu yang menunjukkan bahwa dhamirnya adalah jamak, beberapa orang laki-laki, baik yang muhotob ataupun yang ghaib. Contohnya seperti yaf'aluna yang ghaib, mereka orang laki-laki banyak, atau taf'aluna, kamu orang laki-laki banyak. Fi'il mudhari berubah hukumnya, tidak rofa dengan dhamma, melainkan rofa dengan subutun nun. Pun juga masuk terhadap fi'il fi'il amar. Uf'ulu, nah ini ada wawu jamak, tidak jazm dengan sukun, melainkan jazm dengan membuang nun.
Yang ketiga, syai' itu adalah iya. Iya lil mufradatil muannasatil mukhatabah, yaitu yang menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah orang perempuan satu yang mukhatabah. Contohnya seperti taf'ali, taf'alina, taf'alina, sampian orang perempuan satu, ya. Tidak rofa dengan doma, melainkan rofa dengan nun, atau masuk juga kepada fi'il amar, uf'uli, ada ya mufrad muannas mukhatabah. Ada lagi nun jamak inas, nun jamak inas, nun yang menunjukkan bahwa fa'ilnya itu adalah perempuan yang banyak. Contohnya seperti yaf'ulna. Nah, ini yang jamak. Kalau yang ini di-i'rabi, yang tiga ini di-i'rabi dengan rofanya dengan subutun nun. Nasab dan jazmnya yaitu dengan hatfun nun. Kalau sekarang fi'il mudhari atau fi'il amar bertemu dengan nun jamak inas, maka fi'il amar itu berubah wajib menjadi mabni. Dan mabninya kalau bertemu dengan nun jamak inas, maka mabni sukun. Ma'al rofa, ma'al nasab, ma'al jar, ma'al jazm tetap mabni sukun. Lam yaf'alna, lam yaf'alna tetap, yaf'alna tetap mabni sukun kalau bertemu dengan nun jamak inas. Atau pada fi'il amar uf'ulna misalkan sama, juga mabni sukun karena bertemu dengan nun jamak inas. Yang kelima, nun taukid. Nun taukid as-sakilah. Nun taukid as-sakilah, nun yang menunjukkan untuk taukid, mengokohkan, menguatkan. As-sakilah maksudnya yang bertasydid, yaf'alanna. Nah, ini yaf'alanna, ada nun taukid. Maka fi'il mudhari ini mabni fathah, baik mahal rofa, mahal nasab atau mahal jazm, maka mabni fathah. Lam yaf'alanna, lam yaf'alanna tetap mabni fathah, tidak berubah fi halatin wahidah. Atau bertemu dengan apa namanya? Fi'il amar, uf'ulanna, ya, uf'ulanna. Fi'il amar juga mabni fathah kalau bertemu dengan nun taukid sakilah. Seperti dalam Al-Quran, la azidannakum. Azidannakum itu adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid sakilah, maka hukumnya menjadi mabni fathah. Yang kelima yaitu nun taukid khafifah, ya, al-khafifah, yang ringan. Maksudnya nun taukidnya sukun, yaf'alan, ya, yaf'alan juga mabni fathah. Sama dengan fi'il mudhari'nya uf'ulan, mabni fathah. Mahal rofa, nasab dan jazmnya mabni fathah. Dan yang terakhir sudah tidak ada. Ada 6 ya, benar ya. Jadi yang tiga ini fi'il mudhari' menjadi mabni. Kalau bertemu dengan nun jamak inas, maka mabni sukun. Kalau bertemu dengan nun taukid, baik nun taukid sakinah ataupun nun taukid khafifah, maka fi'il mudhari' mabni fathah. Paham? Tuh, ya, yang merubah hukumnya fi'il mudhari'.